karena kita banyak yang lockdown nih kantornya gitu kan. Mas, kita nggak bisa kumpul ngerjain PMPRB gitu kan. Mas, kita banyak yang WFH, kita nggak bisa ngerjain PMPRB. Nah, jadi nggak ada cerita seperti itu Bapak Ibu sebenarnya dalam RB. Karena setiap hari sudah bisa dilakukan. Nah, terlepas dari, Mas, kok sistemnya baru saja dibuka di Juli sih gitu kan. Eh, nanti ya, bukan nanti ya, biasanya kita Bapak Ibu sudah punya tuh LKE manual ya namanya. LKE manual tuh pasti sudah punya. Nah, itulah bekal kita daripada proses RB ini. Nah, jadi biasanya kalau ada beberapa hampir ya, hampir semua evaluator tuh, bahkan termasuk saya ketika evaluasi kadang minta, Bapak, Ibu, boleh minta agak LKE manualnya. Nah, karena apa? LKE manual itu biasanya menjadi bukti proses RB-nya itu dilakukan sejak kapan? Apakah sepanjang tahun? Apakah hanya di bulan Juli saja kita melakukan RB gitu? Apakah hanya di bulan Agustus saja kita reform? Nah, yang bulan-bulan lainnya kita santai-santai aja, kita ya proses bisnis as usual lah ya. Ya udah biasa aja gitu kan. Toh juga terima gaji gitu kan. Ya udah biasa aja bulan-bulan selain Juli Agustus nggak ngapa-ngapain, atau bahkan yang ekstrim lagi, oh besok minggu depan Kemenpan mau masuk, kita harus siap-siap RB nih seminggu ini. Nah, itu lebih kacau lagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu kami harap tidak terjadi lagi di tempat Bapak Ibu. Artinya proses RB dilakukan sepanjang tahun, nggak ada alasan WFH, nggak ada alasan lockdown ya, dan sebagainya. Nah, bahkan kalau nanti Bapak Ibu lihat LKE-nya, itu semua pertanyaan-pertanyaan di LKE nggak bisa dikerjain dalam waktu 2 malam 3 malam, 1 bulan 2 bulan, itu pasti sepanjang tahun. Nah, nanti kita akan tetap membahas seperti itu. Nah, berbeda dengan ZI, yang namanya juga pengusulan, pasti diusulkannya ya ada periodenya. Mungkin diusulkannya hanya di bulan Maret, April, pembangunannya tetap sepanjang tahun, tapi pengusulannya ke Kemenpan Maret, April saja. Mungkin seperti itu. Pembangunannya sepanjang tahun, kan selaras dengan pelaksanaan RB. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini harapan kami, karena catatan masih banyak pemerintah daerah yang menganggap RB ini hanya sebatas proyek. Misal bulan-bulan Kemenpan datang baru sibuk sendiri. Itu salah satu faktor yang menjadi penilaian ya, salah satu menjadi unsur komponen penilaian. Bagaimana memastikan bahwa RB sudah dilakukan sepanjang tahun seperti apa. Salah satu caranya kita bisa lihat dengan LKE manualnya. Kalau LKE PMPRB biasanya, wah itu proyek 2 bulan 3 bulan aja. Dari segi waktu itu ya penjelasan kami. Nah, kemudian yang terakhir sudah jelas bahwa output dari PMPRB adalah indeks ya, indeks RB, yang indeks RB-nya AA, BB, CC, A, B, C. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian PMPZI outputnya adalah predikat ya, predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, kira-kira ini hanya sekitar 30% Bapak Ibu, 30% kesimpulan yang saya ceritakan. Nah, jadi harapan kami setelah ini ya, Bapak Ibu nanti tetap membaca permenpannya. Jadi karena kalau kita melakukan sebuah kegiatan di lingkungan pemerintah ya, saya rasa kecenderungannya Mas ini dasar hukumnya apa, Mas ini landasannya apa. Kalau nggak ada dasar hukumnya kita nggak usah ngelakuin. Nah, kira-kira seperti itulah ya kebiasaan orang Indonesia, apalagi di pemerintahan ya. Nah, jadi harapan kami setelah membaca komparasi ini, Bapak Ibu mampu memperdalam lagi di PMPRB, yaitu Permenpan 2526 tahun 2020 ya, Permenpan RB nomor 2526 tahun 2020, dan kalau PMPZI Permenpan 10 tahun 2019. Nah, sebelum Bapak Ibu mengeksekusi LKE, sebelum Bapak Ibu mengisikan LKE, ya, sebelum Bapak Ibu melakukan pelaksanaan RB, ada baiknya tolong kedua Permenpan itu dibaca.
nggak banyak kok, itu paling 40 halaman, 50 halaman, 1 jam selesai. Anggap saja 1 halaman 1 menit ya, kira-kira seperti itu. Nah, harapan kami nanti tolong permenpannya tetap dibaca, disimak sebagai bekal kita ya, sebagai bekal kita dalam melaksanakan RP maupun pembangunan ZI. Nah, ini satu slide saja penjelasannya cukup panjang ya Bapak Ibu. Yang pertama mengenai komerasi agar minimal nanti pemahaman kita ya, pemahaman antara Kemenpan maupun Bapak Ibu ya asesor yang ada di sini minimal 11-12 lah ya. Nah, sekiranya seperti itu. Nah, kita masuk ke PMPRB. Kalau tadi kita sudah tahu unsur-unsurnya, kita masuk ke penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, tadi Pak Gusin mungkin sudah menjelaskan ya. Jadi kita berangkat dari kinerja ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin yang pertama sebenarnya kinerjanya Bapelit Bangda itu apa sih gitu kan? Atau kinerja Satpol PP itu apa sih ya? Atau mungkin kinerjanya Disporabutpar itu apa sih ya? Jadi kita semua berangkat dari kinerja ya Bapak Ibu. Atau mungkin yang lebih sederhana, kinerja. Kinerjanya yaitu dari Jakarta ke Bandung ya, kira-kira gitu. Kinerjanya dari Jakarta ke Bandung. Kalau mau dari Jakarta ke Bandung, proses bisnisnya seperti apa? Proses bisnisnya mau lewat Cikampek yang layang, kemudian mau lewat Cikampek yang bawah, atau mungkin lewat Bogor, atau mungkin naik pesawat dari Halim, atau mungkin naik kereta dari Gambir. Nah, kira-kira seperti itu. Mana nih proses bisnis yang kira-kira lebih efektif dan efisien untuk pindah dari Jakarta ke Bandung, ya, naik pesawat, naik mobil, atau naik kereta. Nah, proses bisnisnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu proses bisnisnya, misal proses bisnis yang paling efektif dan efisien adalah naik mobil lewat Cikampek yang layang, gitu kan. Nah, kita butuh organisasi yang apa saja, gitu kan. Kita butuh struktur organisasi. Oh, kalau mau dari Jakarta ke Bandung naik mobil, kita butuh mobilnya dulu, ya. Kemudian mobilnya ada bensinnya, kemudian ada bensin, ada mobil, ada tolnya ya, ada kartu tolnya yang ada saldonya. Kemudian ada tol, ada saldonya. Kemudian ada drivernya. Nah, ada drivernya. Setelah ada drivernya, berarti ya kita butuh Google Maps, kita butuh peta, kita butuh Maps biar nggak kesasar. Nah, itu struktur organisasinya. Nah, kemudian SDM. Setelah kita sudah siap semuanya, SDM-nya yang tanggung jawab jadi driver siapa, yang tanggung jawab menyediakan mobilnya siapa, yang tanggung jawab ngisi bensin siapa. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu semua di sini yang ada di OPD ya, mampu mendefinisikan kinerja, proses bisnis, organisasi dan manajemen SDM, ya paling enggak nilai 80% udah bisa lah, udah bisa didapat kalau memang semua ini bisa didefinisikan. Seperti itu. Nah, ini adalah landasan utama dalam pembangunan reformasi birokrasi. Ini pasti sudah dijelaskan oleh Pak Agustin maupun Pak Agus Uji ya tadi pagi. Nah, ini adalah skema sederhana ya Bapak Ibu ya, skema daripada proses PMPRB di instansi pemerintah ya. Nah, jadi kita berangkat dari mana ya? Dari kiri ya, dari kiri Bapak Ibu. Dari kiri nih. Nah, yang pertama adalah asesor instansi pemerintah dan asesor unit kerja. Nah, asesor instansi pemerintah dan unit kerja bertugas untuk melakukan penilaian mandiri, Bapak Ibu. Nah, penilaian mandiri. Nah, selama ini ya yang menjadi catatan adalah ketika kita melakukan penilaian mandiri, ketika kita melakukan penilaian mandiri, pada bertanya nilai. Nah, padahal pada saat penilaian mandiri dari Kemenpan belum sepenuhnya melihat penilaian. Kita contohkan saja. Mungkin di sini pasti semuanya lah ya, pasti semuanya Bapak Ibu di sini lapor pajak loh. Nah, pasti orang yang ngurus pajak nggak nanyain ini lebih bayar atau kurang bayar.
pasti Bapak Ibu nggak perlu menanyakan apakah ini lebih bayar atau kurang bayar. Pasti Bapak Ibu hanya melaporkan yang ada gitu kan. Penghasilan yang ada atau harta yang ada pasti dilaporkan apa adanya. Nah, tanpa melihat hasilnya, tanpa melihat apakah ini lebih bayar atau kurang bayar atau pas ya bayarnya, bayar pajaknya. Nah, kira-kira konsepnya sama seperti itu. Sama saat Bapak Ibu melaporkan penghasilan dalam pembayaran pajak. Pun sama di sini. Untuk asesor, ya udah laporin apa adanya saja. Laporin yang ada, kalau kita memang RB 2 bulan, 3 bulan, ya udah laporin aja. Jangan diisi A semua. Kalau mau memang RB-nya sudah melaksanakan RB dalam 1 tahun, ya udah berarti diceritakan saja, nggak usah lihat nilainya dulu, nggak masalah. Dan nilai itu bukan bukan menjadi patokan utama dalam PMPRB ya. Nilai itu tidak menjadi patokan utama dalam PMPRB yang kita selenggarakan. Kita hanya bisa melihat seperti apa yang dilihat gitu. Nah, kemudian asesor nih, kita berangkat dari asesor instansi pemerintah ya. Sebenarnya asesor instansi pemerintah itu siapa saja sih? Nah, asesor instansi pemerintah berarti di sini adalah asesornya Kota Tasik ya. Asesor Kota Tasik. Asesor Kota Tasik siapa aja? Nah, ini pasti Bapak Ibu lebih bisa menjawab. Nah, mungkin ada organisasi di situ, ada inspektorat, ada Dukcapil. Nah, mungkin ada Kominfo, nah, Diskominfo. Nah, mungkin ya. Nah, jadi asesor instansi pemerintah atau asesor pusat, nah itu adalah biasanya terdiri dari tim yang dibentuk dari bagian-bagian dari instansi pemerintah itu tersebut. Nah, jadi ini adalah tim khusus ya, tim khusus atau asesor khusus yang dibentuk oleh mungkin Pak Sekda atau Pak Inspektur dalam melakukan penilaian melakukan penilaian mandirinya pemerintah Kota Tasik. Nah, jadi ini ditanggungjawabkan ke beberapa OPD, nggak masalah asesor pusat. Yang penting jangan asesor pusat itu organisasi aja gitu kan, kasihan gitu, atau asesor pusat itu full inspektorat aja gitu kan. Nah, itu juga kasihan, itu pasti bebannya berat. Kira-kira seperti itu. Nah, berbeda dengan asesor unit kerja. Nah, kalau asesor unit kerja itu pasti adalah pegawai yang ada di situ. Gampangnya seperti itu. Misal asesor unit BPKAD, berarti asesornya adalah pegawai yang ada di BPKAD. Nggak mungkin pegawai Satpol PP menjadi asesor BPKAD. Kan nggak tahu apa yang dikerjain tiap hari seperti apa gitu kan. Kan kita nggak tahu apa yang dikerjain BPKAD. Orang saya organisasinya Satpol PP gitu kan. Pun sebaliknya, asesor dari Pol PP ya, asesor dari Satpol PP ya berarti harus dari pegawainya Satpol PP sendiri. Nggak bisa BKPSDM jadi asesornya Satpol PP. Kan BKPSDM nggak tahu apa yang dikerjain oleh Satpol PP tiap hari. Bagaimana RB-nya Satpol PP kan BKPSDM nggak tahu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk asesor unit kerja pasti asesornya adalah pegawai itu sendiri. Nah, apakah asesornya itu harus di bagian perencanaan? Enggak juga gitu kan. Semuanya bisa jadi asesor gitu kan. Kan asesor bisa lebih dari satu. Nah, nanti akan kami jelaskan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi setiap asesor, Nah, misal untuk inspektorat nih. Nah, jadi inspektorat biasanya punya lebih dari satu peran ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada inspektorat di sini, inspektorat bisa menjadi asesor ya, asesor untuk unit kerja, dan inspektorat bisa jadi asesor untuk instansi pemerintah. Jadi bisa jadi pegawai di inspektorat mempunyai 2 peran. Nah, atau bahkan 3 peran ya, satu lagi pasti menjadi TPI. Nah, kalau TPI di sini pasti kalau enggak inspektorat ya organisasi. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kalau mau full di
kasihkan ke inspektorat juga nggak masalah gitu kan. Nah, yang penting ini disepakati saja, jangan lempar-lemparan ya Bapak Ibu ya, siapa yang menjadi asesor, siapa yang menjadi TPI, siapa yang ada menjadi asesor unit kerja. Nah, itu disepakati biasanya sekda atau inspektur memberikan surat tugas nih atau kepala dinas memberikan surat keputusan siapa-siapa saja yang menjadi asesornya biar nggak lempar-lemparan. Nah, kalau lempar-lemparan ya udah pasti itu mengurangi penilaian karena nggak ada awareness-nya, nggak ada kesadaran Bapak Ibu gitu kan. Nah, tapi ya mau gimana lagi kebiasaan orang Indonesia kalau nggak ada dasar hukumnya, nggak ada paksaan, biasanya nggak jalan. Nah, ini baiknya memang setiap kepala dinas memberikan SK ya, memberikan SK surat keputusan siapa saja yang menjadi asesor di OPD-nya. Nah, kemudian Sekda memberikan surat keputusan siapa saja yang menjadi asesor instansi pusatnya, asesor Pemkot Tasik siapa saja, kemudian Sekda juga memberikan SK siapa saja yang menjadi TPI, nah itu lebih enak. Nah, kemudian yang dilakukan TPI adalah panel review atas penilaiannya. Nah, jadi setelah asesor menilai dirinya sendiri, setelah asesor menilai dirinya sendiri penilaian seperti apa, nah nanti akan direview nih. Nah, makanya kan panahnya ada dua ya Bapak Ibu ya. Panahnya bisa bolak-balik nih. Panahnya bisa bolak-balik, gak satu arah, bisa saling komunikasi di sini, bisa komunikasi di sini, bagaimana tanggapan TPI atas penilaiannya, apakah ada yang kurang dari RB yang dilaksanakan BKPSDM, apakah ada RB yang kurang, apakah ada pelaksanaan RB yang kurang dari Dinas Kesehatan, ataukah mungkin apakah ada yang kurang dari penilaian mandirinya Satpol PP. Nah, itu yang tahu TPI seperti apa. Bahwa ada jawaban, catatan, dan evidence. Nah, setelah ini jadi, nah maka diserahkan tuh, di-approve kepada ketua RB. Apakah ketua RB mensetujui ya? Biasanya ketua RB di sini sekretaris daerah ya, sekretaris daerah. Apakah setujui? Apakah ada yang kurang? Nah, jadi di sini ketua RB bisa memantau, oh RB kita sudah dilaksanakan sepanjang tahun. Oh RB kita sudah dilakukan cuma 2 bulan saja, Juli Agustus gitu kan, atau oh RB kita hanya mulai Januari sampai April saja gitu kan. Nah, di sini ketua RB tahu nanti bagaimana proses pelaksanaan RB di unit kerja, di Pemkot Tasik maupun di TPI-nya seperti apa. Nah, ketika kita bisa melihat proses ini, nah nanti Bapak Ibu pastinya setuju dong. Ya, pastinya setuju dengan statement saya. Nggak mungkin proses ini dilaksanakan 2 hari, 3 hari, gitu kan. Nggak mungkin pelaksanaan ini dilakukan 1 malam, gitu. Nggak mungkin pelaksanaan ini dilaksanakan 1 bulan, 2 bulan. Iya atau iya, pasti iya, gitu kan. Nah, karena pada dasarnya RB ini, keseluruhan RB ini, kita laksanakan sepanjang tahun. Nggak mungkin satu proses ini dilaksanakan 2-3 bulan tuh nggak mungkin. Pasti dalam waktu 1 tahun ini semua. Kita bisa melakukan proses ini. Skemanya sederhana, tapi waktunya memang lama, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah skema yang harus Bapak Ibu lakukan dalam pelaksanaan RB. Nah, ketika kita sudah tahu skemanya seperti apa, nah di sini Bapak Ibu menjawab nih, saya itu siapa, ya. Bukan saya itu perannya apa, ya. Saya itu sebagai apa, ya. Saya itu ngapain gitu kan. Nah, jadi dan saya bersyukur ya ternyata di Kota Tasik sudah jalan ya, di Kota Tasik sudah jalan, jadi saya nggak perlu banyak menjelaskan mengenai ini, saya hanya merefresh saja ya. Intinya kalau administrator itu orangnya satu aja. Administrator tuh satu aja, biasanya di inspektorat atau di organisasi. Nah, tugasnya mengelola semua orang-orang yang ada di sini. Asesor pusat itu siapa aja, asesor unit di Balitbangda siapa aja, asesor unit di Dispora Budpar siapa aja, atau mungkin asesor unit di kecamatan siapa aja, asesor unit di dinas perumahan siapa aja. Nah, ini yang mengelola nih, yang mengelola administrator. Nah,
Kemudian untuk asesor pusat, asesor unit, dan TPI, nah kemudian di sini untuk asesor pusat maupun asesor unit, orangnya boleh lebih dari satu. Misal di Dukcapil nih, di Dukcapil asesornya bisa lebih dari satu. Ya, bisa ada 8 orang, bisa 16 orang, bisa 10 orang. Nah, itu monggo disesuaikan dengan strategi masing-masing karena setiap instansi pemerintah bahkan antar pemerintah daerah pasti strateginya beda-beda, berapa jumlah asesor pusatnya berapa jumlah asesor unitnya berapa, itu pasti berbeda-beda tergantung strateginya seperti apa. Nah, tugasnya sama asesor pusat atau asesor unit. Kalau asesor pusat berarti menilai Pemkot Tasik, kalau asesor unit berarti menilai perangkat daerahnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dan ini sudah berjalan di Kota Tasik, nanti tinggal pendalaman saja seperti apa. Nah, kemudian tim penilai internal ya, biasanya ini adalah tim tersendiri. Kalau inspektoratnya keberatan, tapi kalau mau diambil inspektorat keseluruhan juga nggak masalah ya. Nah, inspektorat tugasnya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu mereview daripada pengisian atau penilaian punyanya asesor pusat maupun asesor unit. Nah, untuk TPI akunnya juga boleh lebih dari satu. Karena TPI nggak mungkin satu orang, TPI pasti tim ya, TPI pasti tim. Nah, kemudian untuk ketua RB pasti satu orang, yaitu mungkin Sekda ya, di sini Sekda sebagai ketua RB yang didelegasikan di bagian organisasi. Itu juga nggak masalah. Dan ini semua sudah berjalan di Kota Tasik, nanti kita coba pendalamannya seperti apa. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini harapan kami Bapak Ibu nggak asing ya dengan tampilan ini ya. Ini adalah tampilan PMPRB yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, Bapak Ibu sudah lakukan di sini tampilan PMPRB-nya seperti apa. Nah, di sini ini saya pakai contoh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ya. Hadir nggak ya? Saya pakai contoh ya. Nah, di sini adalah nama evaluasinya seperti apa. Nah, kemudian rekap evaluasinya. Nah, ini Bapak Ibu nggak usah khawatir. Mau di tahap 1, tahap 2, tahap 3, Kemenpan terima semuanya. Nggak ada masalah. Yang penting terisikan. Nah, apa sih yang harus diisi? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu di sini nggak usah khawatir. Saya ada di tahap 1, tahap 2, tahap 3, nggak masalah. Nah, itu semuanya tetap masuk ke Kemenpan, tetap masuk menjadi bahan untuk evaluasi kami, nggak masalah. Nah, nanti kita juga tahu nih, ini baru dikerjain 2 bulan, 3 bulan ke belakang, kita juga bisa tahu gitu kan, nggak masalah. Kita bisa tahu dari catatan-catatan dan evidence-nya nanti. Nah, ini contohnya saja tampilan utama dalam pengisian LKI di PMPRB, pasti Bapak Ibu sudah melakukan ya, sudah berjalan soalnya PMPRB-nya. Nah, kemudian di bawah ini ada pertanyaan-pertanyaan ya, ada pertanyaan-pertanyaan atau LKE lah ya, sama seperti LKE. Nah, seperti LKE ya dulu. Nah, ini saya menjelaskan mengenai aturan mainnya dulu ya, aturan mainnya seperti apa ya. Jadi di slide ini saya menjelaskan aturan mainnya, apakah Bapak Ibu benar-benar asesor di sini, apakah Bapak Ibu di sini sebagai TPI, apakah Bapak Ibu di sini ada yang jadi ketua RB mungkin. Nah, nggak tahu nih. Nah, nanti saya menjelaskan aturan mainnya dulu. Nah, nanti di slide berikutnya akan menjelaskan mengenai substansinya. Nah, ini adalah tampilan awal ya. Nah, kemudian apa sih yang Bapak Ibu harus isi? Nah, ini Bapak Ibu akan mengisi setiap pertanyaan yang ada di sini ya. Setiap pertanyaan yang ada di 8 area perubahan ya, sesuai LKE yang ada, yaitu mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Semuanya harus diisi. Nah, kemudian apa sih yang harus diisi untuk setiap pertanyaan? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini untuk setiap pertanyaan, sorry. Oke, maaf.
Nah, di sini untuk setiap pertanyaan, nah tugas Bapak Ibu adalah mengisi Bapak Ibu ya, mengisi setiap jawaban, nah, setiap catatan dan data dukung. Nah, yang ada di PMPRB. Nah, tugas daripada asesor adalah mengisi itu semuanya. Jadi di sini kurang lebih ada sekitar 134 ya, 134 pertanyaan mengenai RB. Nah, jadi 134 pertanyaan itu diisi jawabannya apa, kemudian catatannya apa, kemudian data dukungnya apa. Nah, itu adalah tugas daripada setiap asesor, entah pusat ataupun unit, ya, entah di OPD maupun di Pemkot Tasik. Nah, pastikan saja tugas Bapak Ibu di sini apa. Nah, kemudian jawaban dipilih jawabannya. Kan di sini ada informasi jawaban A itu apa, jawaban B itu apa, jawaban C itu apa, sudah ada keterangannya, apa yang menjadi isian ya. Nah, kemudian yang di sini, nah, catatan itu mohon izin nih, tadi bukan tadi ya, kemarin masih banyak kami temukan SOTK hanya menulis hal-hal itu saja gitu kan. Nah, ada baiknya untuk menarik hati evaluator ya, untuk menarik hati evaluator, bukan menarik hati atau menunjukkan bahwa kita sudah melakukan RB. Nah, ini saya kasih tips and trick ya, semoga bermanfaat untuk asesor di sini. Nah, misal nih jawaban B. Jawaban B itu misal sudah ada tim reformasi birokrasi. Misal seperti itu. Nah, jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah memberi catatan nih, SK tim sudah dibentuk sesuai dengan SK nomor sekian 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 tanggal sekian ditandatangani oleh siapa gitu kan. Nah, kemudian dari SK tim tadi sudah dilakukan kegiatan A, B, C, D, melakukan kegiatan apa. Nah, dari kegiatan tersebut kita menghasilkan hasil apa? Kita menghasilkan sesuatu di sini. Nah, jadi kami harap untuk catatan ini jangan hanya dituliskan SK tim atau struktur organisasi atau daftar absen. Nah, itu apa gitu kan ya. Itu yang menjadi catatan buat evaluator. Ini benar nggak sih? Itu kan nggak ada argumen-argumen yang menguatkan ya, kira-kira seperti itu. Tapi beda kalau kita menceritakan narasi yang berupa fakta ya, seperti tadi SK tim sudah dibuat berdasarkan perwali nomor sekian 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 ya. Dari perwali tersebut kita sudah melakukan A, B, C, D. Dari kegiatan tersebut kita menghasilkan apa. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kami harap nanti dilengkapi saja, ini jangan menuliskan opini, tapi tulislah fakta ya Bapak Ibu. Di sana tulislah fakta apa yang sudah dilakukan, cerita saja faktanya apa gitu. Nah, di sini jangan ada kalimat opini. Nah, karena kecenderungan dari kalimat opini ya, kecenderungan dari kalimat opini adalah sifatnya klaim. Nah, kebanyakan evaluator itu uh, agak nggak terima kalau sifatnya klaim ya. Tapi kalau sifatnya fakta sudah dilakukan, biasanya kita bisa terima gitu kan. Evaluator bisa terima. Nah, faktanya apa saja. Nah, misal Mas Afif ganteng gitu kan, Mas Afif ganteng. Itu itu klaim, itu opini ya. Nah, tapi kalau Mas Afif hidungnya mancung, rambutnya hitam gitu, badannya tinggi, nah itu kan beda cerita ya Bapak Ibu. Nah, kalau bisa tuliskanlah fakta-fakta yang sudah dilakukan daripada penjelasan jawaban ini gitu kan. Nah, kemudian setelah kita bisa menjawab, kita menceritakan fakta, narasi, dan hal yang sudah kita lakukan, nah baru tulis data dukungnya. Data dukungnya, kalau tadi misalnya SK, nah berarti di sini tulis linknya. Linknya ada apa gitu kan. Linknya ada apa saja. Linknya, jadi data dukung ini bukan upload dokumen Bapak Ibu. Mohon maaf, untuk sistem kami, PMPRB kami, belum bisa melakukan upload dokumen. Jadi silakan mengupload dokumen di tempat yang lain. Uh, apa namanya?
di tempat yang lain, Google Drive atau sebagainya, atau mungkin Kota Tasik punya tempat sendiri, monggo, kami tidak mempersalahkan ya. Yang penting evaluator diberikan akses untuk mengakses ini, untuk melihat hal ini ya, berdasarkan cerita yang ada di narasinya, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu ya yang harus nanti Bapak Ibu lengkapi untuk 134 pertanyaan untuk seluruh OPD, untuk seluruh asesor ya yang bertanggung jawab di situ, atau untuk seluruh orang-orang yang ada di asesor pusat Kota Tasik. Nah, tadi sudah saya lihat ya beberapa BK SDM ya, SDM ya yang belakangnya SDM gitu, kemudian Bapelitbangda ya, perencanaan daerah gitu, kemudian sama satu lagi Dinas Kesehatan ya. Nah, mungkin kalau ada perwakilan dari 3 OPD tadi nanti bisa ngajarin nih ke asesor-asesor yang lain bagaimana ngisinya. Itu sudah hampir sempurna lah, itu sudah hampir sempurna, nanti disempurnakan lagi karena yang belum sempurna yang ada di sini Bapak Ibu, catatannya tadi masih pada SK-tim atau absen atau SOTK gitu kan, atau jadwal layanan kunjungan itu apa gitu kan. Jadi ceritakan saja di sini narasinya. Nah, jadi nanti tadi saya harap sih 3 OPD tadi yang sudah hampir sempurna ya, bisa ngajarin ke teman-temannya, bisa ngajarin ke asesor lain seperti apa. Jadi nanti ditambahkan di kolom, diisikan lengkap ya untuk semua pertanyaan dan diisikan narasinya. Jadi itu yang akan menjadi penekanan, dan nggak usah lihat nilai dulu, nilai nanti pikir belakang, nggak masalah. Yang penting kita sudah membuktikan bahwa RB kita sudah dilakukan sepanjang tahun, sudah ada hasilnya, dan sudah terimplementasi di seluruh OPD. Nah, mungkin dari paparan saya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aturan mainnya ya, aturan main daripada PMPRB kita. Sudah ada contoh bagusnya, jadi saya nggak perlu memperdalam lagi, nanti bisa dikembangkan. Selanjutnya, mohon izin, apakah ada sesi tanya jawab dulu, apa saya beranjak ke slide berikutnya? Mohon izin, Pak Aten selaku moderator. Silakan, Mas. Sementara ini belum ada, atau rekan-rekan ada yang bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Mas Afif, disilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sementara ini, tadi yang disebutkan oleh Mas Afif tadi sebenarnya udah ada. Jadi kalau di Bapelitbangda ada Ibu Indah, itu Ibu Indah yang kontang-panting isi PMPRB karena dijanjikan tanggal 2 itu loh Mas, tanggal 2. Yeah. Langsung tanggal 2 ternyata masih bisa diperpanjang itu. Sampai malam beliau, rekan-rekan ini sebenarnya patuh dengan ketentuan gitu, sampai tanggal 2 malam itu masih ada yang mengisi PMPRB. Cuman alhamdulillah memang secara ketentuan masih diperpanjang sampai tanggal 31. Mungkin belum ada Mas, belum ada yang bertanya, kita lanjut saja. Kalau ada dengan sharing screen selanjutnya mungkin. Silakan. Baik, nah selanjutnya kita masuk ke LKE ya. Oh, mohon izin. Nah, jadi kalau ada di LKE, misal, nah di sini sudah ada penjelasannya semua ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti tadi konsepnya nggak mungkin hal-hal ini ya, ya nggak mungkin ini semua kita kerjakan dalam waktu 2-3 minggu itu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah, makanya mengapa RB itu dilaksanakan sepanjang tahun gitu. Makanya kita harus punya renaksinya, kita harus punya roadmap-nya seperti apa ya. Di sini roadmap terdiri dari tim reformasi birokrasi, kemudian roadmap RB, kemudian monef-nya seperti apa, kemudian perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Di sini peran pimpinan Bapak Ibu ya, peran pimpinan di sini lumayan nih di sini untuk indikator manajemen perubahan ya, untuk indikator manajemen perubahan. Nah, ini di sini peran pimpinan sangat penting Bapak Ibu. Nah, jadi
mungkin kalau di sini Bapak Ibu adalah asesor, gimana sih cara bisikin RB ini ke kepala dinas mungkin. Nah, karena mau nggak mau di sini peran pimpinan sangat berpengaruh, mulai dari tim RB-nya, kemudian roadmap RB-nya seperti apa, monefnya, dan perubahan pola pikir. Nah, jadi kami harap pimpinan dibisikin lah, Pak, kalau RB itu gini gitu kan. Pak, nanti Bapak Ibu kita RB arahnya mau ke sini. Nah, roadmap ini ya disesuaikan dengan untuk di OPD disesuaikan dengan roadmap-nya Kota Tasik mau gimana. Jadi kita selaras ya, selaras gitu kan. Kata kuncinya seperti apa? Misal ya, roadmap reformasi birokrasi disusun dan diformalkan, ya. Kemudian mencakup 8 area perubahan. Kemudian telah mencakup quick win, kita mau gimana, gitu kan. Menyusun roadmap telah melakukan seluruh organisasi. Nah, apakah roadmap ini hanya disusun oleh bagian perencanaan saja, gitu kan? Atau di bagian lain ya, seharusnya sih setiap bagian ya di OPD mempunyai peran ya, punya peran di situ seperti apa. Nah, kemudian pastikan roadmap yang kita bangun itu sudah terinternalisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana kita dapat memastikan hal ini ya yang paling utama. Contohnya seperti itu untuk poin roadmap reformasi birokrasi. Nah, kemudian apalagi contoh budaya kinerja dan pola pikir ya di sini. Nah, jadi ini keterlibatan pimpinan. Nah, lagi-lagi pimpinan mempunyai peran penting nih di sini Bapak Ibu dalam area manajemen perubahan. Ya. Kemudian bagaimana kita melakukan media komunikasi dan tahu bahwa kita tuh sudah berubah. Kita mau berubah itu seperti apa gitu. Oh, kita akan reform seperti apa. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, ada upaya untuk menggerakkan organisasi. Nah, jangan-jangan ini yang bergerak 1-2 orang aja gitu kan. Nah, mohon izin, di kebanyakan instansi pemerintah ya, entah yang pusat maupun daerah ya, di sini biasanya yang mau bergerak yang muda-muda aja nih ya. Mungkin pemikirannya yang senior-senior, paling 2-3 tahun lagi saya sudah pensiun gitu kan, atau mungkin saya 5 tahun lagi sudah pensiun. Nah, itu gimana cara mengubah pola pikir itu agar kita tetap agile gitu, kita tetap fleksibel dalam organisasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu nanti setelah sesi slide-nya tetap akan kami sampaikan ya melalui staf terkait ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri bagaimana sih yang harus dilakukan. Di sini ada poin-poinnya seperti apa. Nah, ini untuk pemenuhan daripada manajemen perubahan. Kemudian Nah, yang kedua adalah manajemen perubahan di hasil antara. Nah, karena hasil antara nggak punya indikator, nah kita reformnya seperti apa. Nah, jadi dalam manajemen perubahan pasti ada agent of change ya, agent of change atau role model ya. Siapa sih sebenarnya agent of change atau role model ini gitu kan? Lebih gampangnya sih orang-orang yang punya peranan penting di organisasinya gitu kan. Orang-orang yang mempunyai semangat dalam reform ini ya, bisa kepala OPD-nya atau bisa staff juga nggak masalah gitu kan, bisa pelaksana, siapapun yang mempunyai pemikiran atau mempunyai gagasan untuk melakukan perubahan-perubahan di unitnya, di OPD-nya, itu bisa saja menjadi agen of change di situ. Nah, kira-kira di situ. Tugasnya ngapain aja? Nah, ini ada semua nih perubahan yang telah dibuat, telah terintegrasi dengan sistem, kemudian mendorong unit kerja melakukan perubahan, kemudian nah di sini komitmen pimpinan lagi-lagi disebutkan dalam manajemen perubahan karena mau nggak mau manajemen perubahan ini sangat kental ya dengan peranan pimpinan seperti apa dalam pelaksanaan RB. Kalau pimpinannya cuman mohon maaf nyuruh kamu aja yang ngerjain tapi tidak ada andil di situ, dan saya rasa agak susah untuk menyempurnakan nilai daripada manajemen perubahan. Nah, kira-kira seperti itu.
Oke, di sini untuk manajemen perubahan. Kemudian selanjutnya ada deregulasi kebijakan. Nah, ini nggak mungkin deregulasi kebijakan ini kita lakukan selama 2-3 minggu atau 2-3 bulan. Ini pasti prosesnya agak panjang ya, karena tujuannya jelas nih, yaitu kita harus memetakan mana kebijakan-kebijakan di organisasi perangkat daerah kita yang masih tumpang tindih nih. Nah, kemudian kalau tumpang tindih pasti tidak efektif gitu kan kebijakannya. Oh, kalau menurut kebijakan yang ini kok gini, tapi kok ini nggak selaras sama kebijakan yang baru diterbitkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian karena masih pada tumpang tindih, pasti kebijakannya nggak efektif. Nah, dan akibatnya mungkin investasinya sulit atau kemudahan berusahanya agak susah gitu kan, tidak susah berusaha kemudahan berusahanya menurun sehingga investasinya berkurang, kira-kira seperti itu. Jadi menurunnya kebijakan yang menghambat investasi, perizinan atau kemudahan berusaha. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi pastikan di tempat Bapak Ibu kebijakan-kebijakan yang ada atau mungkin peraturan-peraturan yang ada, ya, pastikan tidak menghambat daripada proses bisnis ini ya, tidak tumpang tindih, tidak efektif ya, tidak efektif ya, kemudian tidak memberi kemudahan berusaha, ya, pastikan ini dihindari ya untuk area deregulasi kebijakan. Nah, caranya gimana? Caranya ada di sini nih. Nah, Bapak Ibu perlu mengidentifikasi dulu nih peraturan-peraturan perundangan mana saja atau kebijakan kita saja yang nggak relevan nih, nggak relevan di sini ya. Kemudian telah dilakukan revisi ya, kalau kalau nggak harmoni, kalau nggak relevan, pasti perlu dong direvisi dan sebagainya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan penyusunan aturan ini melibatkan siapa saja, nah, bagaimana sistematikanya, kira-kira seperti itu. Nah, ini indeks kualitas kebijakan dan reformasi hukum belum keluar ya, karena dua instansi ini belum mengeluarkan. Ya, seperti ini kita lewati saja, nggak masalah. Nah, untuk deregulasi kebijakan, reformnya ya, nah jadi kita nggak boleh asal memberikan atau mengeluarkan kebijakan, ya, tapi pasti ada tujuan tertentu ya, ada tujuan tertentu yang menjadi target utama kita. Nah, jadi kalau di gambar yang tadi ya, kalau di gambar yang ini ya, nah jadi ketika kita sudah dapat mendefinisikan kinerja, proses bisnis, struktur organisasi, dan manajemen SDM, nah keempat hal ini ya, akan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi untuk memayungi untuk menjadi legalitas setiap aktivitas kita di sini ya. Jadi kalau tadi ceritanya masih mengenai dari Jakarta ke Bandung naik mobil lewat Cikampek yang layang gitu kan. Nah, jadi dasar hukumnya ngerental mobil atau sewa mobil apa gitu kan. Dasar hukumnya biaya bensin 300.000 atau 500.000 itu apa? Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu mampu mendefinisikan kinerja, proses bisnis, struktur organisasi, dan manajemen SDM, dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan legalitas setiap aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Kira-kira seperti itu ya untuk deregulasi kebijakan. Kemudian kita penataan organisasi. Nah, di sini sama, yaitu penataan organisasi. Ada mengenai penataan organisasi, ada beberapa poin-poin di sini, kemudian ada evaluasi kelembagaan, ada poin-poin di sini, kemudian tindak lanjut evaluasi daripada organisasinya seperti apa. Nah, kemudian di area reformnya, kalau kita bisa menjawab pemenuhan ya, untuk semua area, ya, entah manajemen perubahan sampai Yanlik, ya semuanya ya, kalau Bapak Ibu bisa menjawab area pemenuhan ya, pasti Bapak Ibu mampu menjawab area reform. Nah, khusus hasil antara, karena ini yang punya hanya Kota Tasik ya, Bapak Ibu di OPD
nggak perlu fokus ya, mau asesor-asesor di OPD nggak perlu fokus di hasil antaranya, karena pun sama hasil antaranya yang ngeluarin juga bukan Kemenpan, tapi yang ngeluarin adalah instansi-instansi terkait yang menjadi PIC atau penanggung jawab di indeks-indeks tersebut sesuai dengan Permenpan-nya. Sama nih area reform, ada organisasi berbasis kinerja seperti apa, penyerjaan organisasi, dan hasil evaluasi kelembagaannya seperti apa. Nah, pun ini sama, ada proses bisnis dan SOP, sama masih dalam koridor gambar yang tadi ya, karena gambar ini gambar sakti ya, Bapak Ibu bisa menjelaskan keseluruhannya, menjelaskan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Sama manajemen SDM ya, mulai kalau SDM mulai dari perencanaan, kemudian rekrutmennya, pengembangan potensi, kemudian karirnya, kemudian setelah karir ada kerjanya ngapain, ada kode etik, kemudian ada evaluasinya, kemudian ada sistem informasi kepegawaian. Kira-kira seperti itu. Nah, ini masih sama mengenai area reform yang harus dilakukan Bapak Ibu. Nah, misalnya nih SDM, apakah SDM ini yang ngerjain hanya BKP SDM? Ya enggak, pasti di Dukcapil juga punya skema seperti ini gitu kan ya. Butuh orangnya berapa, kemudian nanti ditempatkan di mana saja, kerjanya ngapain, kemudian target yang harus dicapai seperti apa. Nah, pasti setiap OPD punya nih, setiap OPD punya perencanaan-perencanaan seperti itu. Nah, mungkin nanti yang membantu atau yang mengasisteni bukan Kemenpan, yang mengasisteni adalah BKP SDM-nya, bisa jadi seperti itu. Tapi pasti di setiap OPD punya nih Bapak Ibu, perencanaan-perencanaan seperti ini pasti punya untuk perencanaan pegawainya. Apakah itu diterima oleh BKP SDM, usulannya belum tentu, tapi kita sudah mempunyai perencanaan-perencanaan, pembagian beban kerjanya, pencapaian kinerjanya seperti apa, pasti setiap OPD punya hal-hal seperti itu. Oke. Mungkin ini dari Kecamatan Cihideng, dari ya. Silakan Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya itu mau bertanya yang mengenai skema PMPRB instansi pemerintah, Pak. Slide-nya. Ya, iya, itu. iya. Itu kan tadi Bapak bilang antara asesor instansi pemerintah, kemudian asesor unit kerja, sama penilai apa nih Pak? Yang paling bawahnya? Penilaian mandiri, Bu. Ini penilaian mandiri. Nah, itu kan saling berkaitan, saling menilai ya Pak ya, dengan tim penilai. Saya cuma ingin tahu, maksudnya gini, kalau asesor instansi itu berarti kan mereka tuh kan tim yang dibentuk dari masing-masing OPD untuk jadi asesor, ya kan? Nah, kalau tim penilai internal tuh siapa sih gitu kan? Yang termasuk tim penilai internal itu. Terus yang terakhir itu ketua apa nih? Ketua RB. Nah, ketua RB itu siapa? Gitu maksud saya. Ya, saya minta dijelasin maksudnya orang-orangnya tuh siapa-siapa aja gitu loh Pak yang terlibat di dalam situ. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya sudah kami jelaskan, ini nggak apa-apa Bu. Mungkin tadi lagi di luar ya. Jadi yang ada sih, cuman bingung Mas Yan. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi yang pertama kita belajar dari sini ya, skema PMPRB yaitu kita mulai dari asesor ya. Nah, asesor ada dua Bu. Ada asesor pusat ya, mungkin di sini saya kasih asesor pusat dan asesor unit kerja. Ya. Nah, tadi yang pertama asesor pusat itu sebenarnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas penilaian Kota Tasik. Nah, siapa aja tuh Pak? Nah, apakah itu semua terlibat? Tidak semua terlibat tuh. Nah, tidak semua terlibat. Masalah siapanya sebenarnya dari Kemenpan nggak bisa jawab karena pasti setiap instansi pemerintah beda-beda. Nah, tadi perwakilannya ya, mungkin ada perwakilan dari organisasi, perwakilan dari inspektorat, ada perwakilan dari Kominfo, ada perwakilan dari PTSP, mungkin bisa seperti itu ya. Nah, mungkin di sini dari bagian organisasi bisa membantu menjawab mungkin siapa sih sebenarnya di Kota Tasik itu konkretnya yang jadi asesor pusat siapa, apakah sudah ada atau bagaimana, mungkin dari organisasi bisa membantu.
Izin Mas Apa Apip. sudah dibentuk atau belum gitu ya? Udah. Oh, udah. Itu memang sudah dibentuk di level pusat, terdiri dari bagian organisasi, kemudian BKPSDM, kemudian inspektorat, Litbangda, kemudian Kominfo. Jadi sesuai dengan area perubahan yang ada di reformasi birokrasi. Oke. Berarti sudah kerja Bu. Nah kemudian Ya, peran Ibu berarti nggak masuk di sini dong. Nah, tinggal ya. kita pasti pilihannya ada di asesor unit kerja. Nah setiap OPD ya, setiap perangkat daerah pasti mempunyai asesor unit kerja. Nah, asesor unit kerja itu siapa? Nah setiap perangkat daerah pasti punya SK-nya juga, pasti punya timnya juga. Nah, kami harap itu dibentuk tim ya, perwakilan dari bagian-bagian. Jangan hanya punya perencanaannya saja atau punya keuangannya saja ya. Nah, intinya sih dari kami Kemenpan, yang penting jangan lempar-lemparan ya. Oh, ini yang ngisi harusnya bagian A, yang ngisi harusnya bagian C ya. Kami harap jangan seperti itu. Nah, tugas dari asesor ya, entah asesor pusat atau asesor unit adalah melakukan penilaian mandiri. Melakukan penilaian mandiri di perangkat daerahnya seperti apa. Nah, berdasarkan tadi ya yang ada di LKE ataupun sudah berjalan ya mungkin. Nah, kira-kira untuk asesor sudah jelas Bu? Jelas. Terus kalau di Tasik sendiri, yang lebih tahu juga organisasi gitu ya. Kalau di Tasik sendiri, semuanya udah terbentuk asesor itu. Maksudnya jabatannya udah diresmikan belum SK-nya, terus jabatan fungsional tertentu asesor tuh udah ada anjapnya, tunkinnya, udah ada atau belum Pak? Kalau asesor PMPRB ini, izin Bu ya, izin Pak Apip. Ya, nggak apa-apa. Kalau asesor PMPR ini bukan asesor seperti asesor apa yang ada di luar ini, memang ada jabatan fungsional asesor itu memang ada tunjangannya. Tapi ini bukan asesor seperti itu. Ini kan namanya juga asesor mandiri gitu Bu, asesor yang menilai diri sendiri gitu. Jadi introspeksi ini siapa yang bertugas mengintrospeksi itu orang-orangnya gitu. Oh gitu, ya. Kalau OPD ya berarti ditentukan oleh kepala OPD masing-masing. Kemudian level instansi pemerintah ditentukan oleh tingkat kota gitu Bu. Jadi bukan asesor yang ada tunjangannya gitu Bu. Bukan kayak analis gitu ya Pak ya? Kalau analis bukan kayak juga, analis kepegawaian maksud saya. Ya analis itu kan banyak juga, ada analis juga yang bukan jabatan fungsional tertentu. Ya betul ya. Ini bukan yang jabatan fungsional Bu. Oh gitu, ini asesor ini mah. Ya. Lanjut. Nah terus kalau untuk tim penilai internal tuh siapa aja Pak Apip? Mungkin Pak Atin bisa. Ya, saya terangkan. Ibu, sebaiknya dari awal Ibu ya, Pak Apip tadi udah jelas menerangkan Bu dari awal. Tadi tim penilai internal itu posisinya ada di inspektorat Bu. Di inspektorat itu. Jadi ini tim penilai internal. Jadi untuk menilai, jadi asesor pusat ataupun asesor unit nanti muaranya ke tim penilai internal. Itu posisinya ada di inspektorat. Makanya akun-akun yang ada di PMPRB-nya juga dimiliki oleh inspektorat. Oh iya. Baik Pak, udah jelas saya sudah. Ya. Terima kasih Bu. Nah mungkin nanti untuk semua kecamatan ya mungkin. Nah jadi peran yang ada di kecamatan nanti ya, hanya ini Bapak Ibu pasti ya hanya asesor unit kerja. Nah dari penjelasan Pak Aten tadi ya mungkin di sini sudah dipastikan bahwa semua kecamatan nanti perannya ada di asesor unit kerja. Nah, yaitu tadi sudah dijelaskan juga apa sih yang harus diisi dan sebagainya. Nah, mungkin nanti saya lihat gimana sih kecamatan yang bisa menjadi contoh ya. Nanti kecamatan yang lain bisa diajarin gitu kan kira-kira secara garis besar kan tadi sudah saya jelaskan bagaimana mengisinya, tips and triknya seperti apa, kemudian muatan-muatannya tadi ada di sini ya, muatan-muatannya udah share screen ya. Oke di sini. Nah, nanti saya ulangi. Sharing screen-nya tadi memang tidak pas, Mas. Ya, sorry. Ini ya. Nah, jadi poin-poinnya di sini sudah ada semua ya Bapak Ibu. Nah, jadi
sebenarnya tinggal dibaca dan diimplementasikan ya. Mungkin saya mungkin Juli PMPRB ditutup gitu kan. Juli PMPRB ditutup mungkin ya. Siapa tahu pimpinan ada bisikan lain untuk diundur sampai Desember kan, saya juga nggak tahu gitu kan. Kira-kira nggak tahu. Andai kata Juli itu PMPRB ditutup gitu, bukan berarti RB di Kota Tasik selesai. Kita masih punya terus sampai evaluator datang gitu kan, masih RB terus sampai bulan Desember gitu kan, masih RB terus sampai laporan hasil evaluasinya keluar gitu kan, atau masih RB terus sampai PMPRB tahun depan lagi. Nah, kami harap seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sistem PMPRB itu bukan patokan Bapak Ibu melaksanakan RB, tapi tetap berkelanjutan, tetap selaras lah dengan tujuan pembangunan dan kinerjanya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini nanti tetap saya kasihkan ya. Nanti bisa didalamin sendiri apa-apa saja yang perlu diimplementasikan. Contohnya sudah ada gitu kan, yang sudah mengisi hampir sempurna sudah ada, nanti tinggal disempurnakan sesuai dengan tips dan trik yang sudah saya berikan mengenai PMPRB. Nah, mungkin itu saja. Sudah 1 jam ya saya mengenai pemaparan. Saya sih lebih ingin diskusi sebenarnya, tadi ada 1-2 pertanyaan, nggak masalah gitu. Itu saja, saya kembalikan ke Pak Aten. Terima kasih informasi dan arahannya Mas Apip, rekan-rekan para pengelola reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah di Kota Tasikmalaya. Ada beberapa mungkin hal yang bisa saya tangkap dari penjelasan ini sambil menunggu kalau ada yang bertanya ya. Kalau ada yang bertanya bahwa memang betul Mas, RB itu memang harusnya dibangun secara fundamental gitu. Jadi dasarnya dulu gitu bagus. PMPRB hanya permukaannya saja gitu. Jadi PMPRB hanya memotret secara dokumentasi gitu. Tapi kan kita juga perlu ada target-target kinerja yang sudah tercapai gitu, yang harus tercapai gitu Mas. Jadi dari sisi fundamentalnya tetap jalan, tetap dibangun gitu ya. Dari sisi pragmatis juga kita tetap melaksanakan itu Mas, apa yang kurang tetap karena kuncinya kan kalau saya nggak salah ya, RB itu memang kuncinya adalah dokumentasi ya. Apabila tidak didokumentasikan dengan baik, maka itu sama saja dengan tidak terjadi. If it's not documented, it didn't happen. Gitu. Sepakat sih Pak. Mungkin izin menanggapi ya, tadi saya lupa ya. Nah, jadi kalau di mana? Sebentar. Oke, di sini ya, tadi saya agak lupa. Benar, sebenarnya PMPRB itu hanya sebatas dokumentasi ya. Benar, sepakat. Nah, karena kenapa semua orang di sini, semua orang-orang di sini itu terlibat ya. Jadi dalam sejarah RB ya, itu kalau misal ya, mohon izin Bapak Ibu, di sini kan ada perwakilan perangkat daerah, kalau RB-nya jelek yang disalahin bagian organisasinya. Ya. Kalau RB-nya jelek yang disalahin bagian inspektoratnya. Loh, nggak bisa gitu dong. RB kan kerja bersama gitu kan. Nggak mungkin dong bagian organisasi mengetahui apa yang sudah dilakukan perangkat daerah ngapain aja, nggak mungkin tahu secara semuanya, tapi mengakomodasi menjadi rekan untuk konsultasi bisa, cuman apa secara detail, apa target kerja yang nyata, itu nggak bisa. Nah, jadi itulah cerita mengapa RB ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya organisasi maupun inspektorat. Nah, yang jadi bahaya ketika misal RB-nya baik ya, RB-nya baik gitu, itu atas namanya Kota Tasik gitu kan, bukan atas nama berarti organisasinya Tasik itu bagus gitu. Atau inspektoratnya Tasik itu bagus, nggak seperti itu. Padahal kalau jelek yang disalah-salahin 1-2 orang gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, kami harap kerja bersama kita, kerja kolosal kita bisa dapat menukar atau sekarang menambah wawasan untuk menyadarkan Bapak Ibu di sini di perangkat daerah, ayo ini kita bekerja bersama, bukan urusannya organisasi atau urusannya inspektorat aja. Yang pertama itu. Nah, kemudian yang kedua adalah proses ini, benar disampaikan oleh Pak Aten tadi, proses ini nggak mungkin kita laksanakan hanya 2 bulan, 3 bulan. Nah, karena apa?
RB ini pada dasarnya adalah day by day proses ya, atau proses yang kita kerjakan setiap hari seperti apa yang sudah kita lakukan setiap hari itu seperti apa, yang yang direkam melalui LKE tadi ya, kira-kira seperti itu. Saya sepakat dengan arahan dari Pak Aten tadi, karena memang itu adalah core ya, inti daripada reformasi birokrasi itu seperti apa. Apakah setiap hari kita melakukan perubahan atau perbaikan ya, apakah kita setiap hari ya gini-gini aja, itu kan ya kita nggak tahu. Dan PMPRB yang ada di website itu hanya sebatas merekam saja. Nah, mungkin itu Pak tanggapannya cukup bagus. Silakan apabila ada yang bertanya. Yang tadi mau ditindaklanjuti Mas, yang Dinas Kesehatan, kemudian Bapelitbangda, kemudian Iya, mungkin baik tadi BKPSDM. Yang pertama ya pasti ngajarin temennya dulu ya, ngajarin asesor lainnya dulu seperti apa ya, karena udah hampir lengkap. Terus yang kedua tadi diisikan saja yang mengenai ini, pengisiannya tadi yang dilengkapi ini, sorry. Nah, iya kelihatan ya, dilengkapi ini semua tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini semua dilengkapi ya Bapak Ibu. Nah, ke arahan terbaru rapat pembahasan terakhir sih katanya ini adalah bekal awal kita melakukan evaluasi ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sampai 31 Juli ini untuk semua pertanyaan yang ada di sini dilengkapi, dan tadi sesuai, ini adalah kalimat fakta, jangan hanya melampirkan hanya menuliskan SK tim, itu struktur organisasi dan sebagainya, itu jangan seperti itu, tapi berusaha bernarasi, menceritakan fakta-fakta yang sudah kita lakukan selama ini dalam pelaksanaan RB. Nah, mungkin itu saja Pak, tadi saya menyebut 3 itu karena memang proyeksi saya akan menjadi contoh untuk OPD lainnya. Siap, terima kasih Mas Afif. Sebagai informasi juga bahwa rekan-rekan kami, para auditor dan P2 OPD di Irban 4 khususnya, dari bulan Januari sudah turun gunung Mas. Jadi sudah turun gunung untuk membangun PMPRB di beberapa OPD. Jadi sudah masuk ke dalam PKPT, program kerja tahunan mereka. Kalau ada rekan kami Pak di Inspektorat, Pak Uci, Pak Rian, Bu Ucu, Pak Ucu dan Bu Uci dan Pak Ucu, ketukar saya, Bu Ucu dan Pak Uci. Jadi mereka sudah turun gunung ke perangkat-perangkat daerah untuk melakukan pembangunan PMPRB ini Mas. Jadi udah dari bulan Januari, jadi sebulan sebelum pelaksanaan PMPRB yang sudah dijadwalkan, pengisian dari tanggal 21 Juni sampai 2 Juli sesuai jadwal yang diberikan oleh Kemenpan, kita melakukan pendampingan, jadi finishing bagian organisasi dan inspektorat melakukan finishing, jadi semua perangkat daerah dilakukan pendampingan bagaimana cara mengisi LKE dan kemudian sosialisasi tentang manajemen penyimpanan file di Google Drive. Jadi, kalau boleh cerita sedikitnya, kita agak cheating nih ke sistem. Jadi kita menguploadnya link folder Pak. Jadi link folder, jadi kita bisa mengupdate walaupun sistem sudah ditutup, link itu tidak berubah dan kita masih bisa mengupdate evidence yang diperlukan gitu. Walaupun itu sudah ditutup gitu. Jadi nanti folder. Kemudian kita juga linknya bukan cuman di file, tapi ada juga di video-video YouTube. Jadi kita sudah bikin channel khusus yang Pemkot, kita sudah bikin channel YouTube Reform Corner. Jadi dari situ juga dimasukkan video-video tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kota Tasik. Kemudian ada juga program manajemen perubahan, termasuk manajemen perubahan adalah pelaksanaan podcast tentang reformasi birokrasi, Mas. Jadi kita akan mendatangkan narasumber yang terkait dengan 8 area perubahan di reformasi birokrasi. Oke. Baik, sebenarnya saya sepakat Pak. Kemarin saya lihat-lihat memang Kota Tasik ini
nggak dari nol ya, kita berarti sudah berprogres ya, dan progresnya lumayan untuk PMPRB ini. Jadi sebenarnya saya lebih senang kalau mungkin siang hari ini kita banyak berdiskusi ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, tadi saya lupa ya untuk data dukung ya Bapak Ibu di sini. Nah, kan tadi masuk ke link ya, masuk ke tautan, bukan diupload di sini. Nah, untuk Bapak Ibu asesor di perangkat daerah, nah pasti kan data dukung ini tidak hanya berupa dokumen ya Bapak Ibu, tidak hanya dokumen berupa hitam di atas putih gitu aja, nggak hanya berupa surat, nggak hanya berupa tabel gitu ya, tapi data dukung itu sifatnya banyak ya Bapak Ibu. Ada video ya, tadi disampaikan Pak Aten, ada video. Setelah video kemudian ada testimoni ya, ada testimoni masyarakat seperti apa, apakah sudah percaya dengan perubahan yang Kota Tasik lakukan ya. Jadi video tuh bisa tuh testimoni masyarakat, video atau testimoni masyarakat mengenai pembangunan atau perubahan di kita sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian ada data dan statistika. Misal ada data, misal kita memberikan janji layanan 5 jam, ternyata dalam waktu 10 menit produknya sudah jadi atau layanan sudah diterima oleh masyarakat. Nah, itu ada buktinya, ada datanya seperti apa. Atau mungkin kalau pariwisata, buktinya adalah jumlah kunjungan ya. Jumlah kunjungan, misal pada waktu masa pandemi kunjungannya hanya 10 orang, tapi setelah kita melakukan strategi dan sebagainya, kita ada pengawalan ketat mungkin ya. Jadi yang awalnya kunjungan hanya 10 orang menjadi 15 orang. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku bahwa data dukung itu hanya sebuah file, hanya sebuah dokumen, tapi bisa banyak ya, ada banyak hal ya. Nah, mungkin kira-kira itu. Terima kasih Pak sudah diingatkan, tadi saya lupa mengenai data dukung. Ya, Mas, terima kasih. Saya yang bertanya, Mas, boleh ya? Silakan. Terkait dengan ini, Mas, di situ di LKE yang pusat maupun yang perangkat daerah disebutkan tentang proses bisnis, banyak ya tentang proses bisnis. SPBE juga ada, kemudian proses bisnis kelembagaan, kemudian di tataran tata laksana juga ada namanya proses bisnis juga. Nah, kita itu istilah bahasa Sundanya masih pembalut sebenarnya terminologi dari proses bisnis itu seperti apa, karena di Permenpan 19 2018 itu yang hanya dikenal itu hanya proses bisnis tingkat instansi pemerintah. Di situ juga Permenpannya tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis tingkat instansi pemerintah. Jadi yang proses bisnis tingkat perangkat daerah itu sebenarnya meniru level-level kota atau seperti apa, atau hanya kalau kata Pak Didit proses bisnis yang dimaksud di sebagian besar di situ bukan proses bisnis yang seperti Permenpan 19, tapi bagaimana peta arah atau alur dari kebijakan tersebut. Kalau menurut Pak Didit seperti itu, bagaimana kalau menurut sebenarnya yang benarnya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Pak. Kalau memang sudah dijelaskan oleh Pak Didit, berarti saya nggak perlu jelasin lagi, karena mau nggak mau beliau ya juga adalah guru saya ya, beliau juga mentor saya, mau nggak mau saya belajar dengan beliau kurang lebih 3 tahun, jadi sebenarnya sudah sama penjelasannya ya. Cuman yang pertama untuk OPD, karena kebetulan saya juga orang yang ngurusin organisasi dan tata laksana di unit ya, artinya kan saya sebagai asesor unit ya, ngurusin tata laksana dan organisasi. Memang organisasi dan tata laksana ini hampir 50% itu sama kayak seperti pusatnya, sama seperti kotanya. Nah, jadi memang benar karena Permenpannya berbicara seperti itu ya, menceritakan seperti itu, berarti sudah tepat seperti itu Pak. Adalah alurnya untuk mencapai kinerja dari how to-nya ya, dari kita sudah punya goals-nya, kita membicarakan how to-nya di proses bisnisnya. Nah, untuk masalah form-nya seperti apa, panduannya seperti apa, selain di Permenpan, mungkin teman-teman dari tata laksana ya, dari Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana bisa lebih menjelaskan Pak mengenai form-nya ya, karena substansinya kita sudah sama-sama sepemahaman.
kira-kira seperti itu. Ada satu lagi yang jadi saya penasaran, Mas. Di situ ada dikenal di bagian pelayanan publik ya, di pengembangan peningkatan pelayanan publik ada kompensasi di situ, pemberian kompensasi atas pemberian layanan apabila misalkan ada terjadi layanan yang tidak dipenuhi oleh para pemberi layanan, maka harus ada kompensasi. Nah, di situ ada kompensasi. Kalau di LKI ada kompensasi. Sementara di Permenpan, kalau tidak salah ya, Permenpan 17 2017 tentang evaluasi terhadap pelayanan publik itu tidak ada indikator itu gitu gitu yang kita bingung gitu, Mas. Jadi kita juga paham seperti ada di swalayan ya, misalkan kalau kompensasi atas pelayanan itu contohnya misalkan kalau ada beda harga maka yang diambil yang paling kecil, yang seperti itu mungkin jenis kompensasi. Cuman penerapannya di instansi pemerintah itu agak sulit gitu. Bagaimana solusinya? Mohon izin ya, yang pertama tadi mengenai sebenarnya saya agak senang ya ketika berbicara mengenai kebijakan aturan ini, kan ada guidance-nya ya, kira-kira seperti itu. Jadi sejarahnya adalah ketika Kemenpan mengeluarkan Permenpan 25 mengenai paduan RB ya, khususnya di area Yanlik ya, kita sudah diskusi panjang dengan kedeputian Yanlik. Jadi ada 2 kedeputian yang ngomongin masalah Yanlik ya. Jadi pada singkatnya, jadi tempat kita setor setor pertanyaan, tempat untuk di ACC, untuk di ACC apakah pertanyaan-pertanyaan ini boleh dijadikan sebagai indikator di area pelayanan publik. Nah, kira-kira seperti itu cerita awalnya kan. Nah, kemudian ada yang disetujuin dan ada yang tidak disetujuin. Ya, dan ini adalah yang disetujui. Nah, kemudian untuk terkait yang kompensasi ini, nah kompensasi ini memang benar ya Pak, bahwa yang kompensasi ini artinya apabila unit kerja tidak mampu memberikan janji layanannya, atau mungkin kalau tadi di supermarket akan mendapatkan harga terendah, skemanya ya, kira-kira skemanya sama seperti itu. Nah, di sini kecenderungannya untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk unit-unit kerja yang mempunyai layanan atau produk layanannya langsung ke masyarakat. Nah, itu lebih mudah untuk di tracing. Nah, sedangkan untuk unit kerja yang sekiranya layanannya atau produknya itu adalah berupa koordinasi atau ke stakeholder yang tidak langsung ke masyarakat, nah itu kompensasi itu kecenderungannya nggak ada, karena memang tidak ada tidak ada janji layanan yang dilanggar ya, kecuali memang stakeholdernya protes atau stakeholdernya membuat pengaduan tertulis ya. Nah, itu baru kita mampu memberikan kompensasi, entah kompensasi yang mungkin layanannya diprioritaskan karena pengguna jasanya adalah stakeholder atau sama-sama instansi pemerintah dan sebagainya. Mungkin itu Pak jawaban saya, Pak. Menarik sekali ya kalau kita lanjutkan diskusi ini. Sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya yang sebenarnya bisa dieksplor lagi gitu, Mas Afif ya. Ya. Sebenarnya cuman memang ada pertanyaan dari rekan-rekan dari perangkat daerah. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada lagi Mas yang mau disampaikan? Mungkin dari saya cukup sih itu saja. Nanti beberapa slide ya, dua slide yang dua-duanya tetap saya sampaikan nanti untuk bahan bacaan ya. Jadi bahan bacaannya ada 2 ya. Yang pertama memang harus Permenpannya seperti apa, Permenpan 25 26 2020, dan ada slide saya. Nah, itu bisalah jadi guidance Bapak Ibu nanti dalam melengkapi PMPRB, dan tata caranya atau tips and trick-nya sudah dijelaskan juga. Okay. Saya rasa itu. Untuk sesuai dengan agenda ya, yaitu pelatihan asesor ya, kira-kira. Jadi kami setelah ini akan membuat sertifikat atas nama Pak Sekda, izin memberikan sertifikat asesor untuk
para peserta untuk BIMTEK kali ini, Mas. Ya, itu berarti lebih semangat lagi harusnya asesornya, karena langsung dari sekda yang turun tangan. Ya, Mas. Terima kasih, Mas, atas materinya yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengeksplor lagi apa yang bisa kita masukkan ke dalam evidence PMPRB, karena memang pekerjaan PMPRB ini bukan pekerjaan yang singkat, tetapi memang pekerjaan yang kalau bahasa Sundanya lek-lek gitu. Banyak dokumentasi yang diperlukan, dan kadang-kadang kita lupa untuk mendokumentasikannya, dari mulai daftar hadir, kemudian berita acara, kemudian notulensi. Nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi evidence yang kuat gitu untuk pelaksanaan PMPRB di kita ini. Terima kasih Mas Afif atas materinya hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua, dan mohon maaf minta kontaknya, boleh saya share kontaknya ke rekan-rekan apabila ada pertanyaan langsung tentang PMPRB ini. Izin kontak langsung Pak Aten aja yang komunikasi. Ya, tapi jangan cepat. Silakan. Ya. Mohon izin materinya minta di-share. Siap. Oke, nanti di-share, Bu. Ya. Materi semuanya. Oke, terima kasih Mas Afif. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami sebagai penyelenggara. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan lagi PMPRB kita, Mas. RB khususnya, indeks RB kita mudah-mudahan naik di tahun depan, walaupun tidak sesuai dengan target yang di RPJMD, mudah-mudahan ada progres lah. Jadi kita bisa naik ke level selanjutnya dari CC ke B minus. Mudah-mudahan itu. Dan satu lagi ada door prize dari kita dari tim pelaksana. Jadi yang pertama, ada yang pendaftar pertama, Pak Yogi Gum, ada hadir hari ini? Hadir? Pak Yogi Gum itu pendaftar pertama, dan Pak Prawaskin tadi pagi pertama kali masuk ke room Zoom meeting ini, nanti menghubungi pelaksana, nanti belum menghubungi saya ya, untuk mendapatkan door prize. Nah, ada dua yang dapat. Yang pertama mendaftar Pak Yogi Gum Permana, dan yang kedua adalah dari Prawaskin yang pertama masuk tadi sama istrinya kalau nggak salah tadi masuk ke screen Zoom meeting ini. Oke, mungkin itu saja Mas Afif. Kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Afif. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pembahasan yang lain, karena kita tidak akan berhenti di sini. Mungkin bisa kita undang nanti di acara podcast kita di bagian organisasi, Mas. Siap. Terima kasih Ibu Bapak dari perangkat daerah. Mohon izin untuk hari ini kita selesai. Besok kita lanjutkan lagi dengan pembahasan keterkaitan PK, indikator kinerja individu, dan SKP. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi kekuatan. Mari kita senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera beraktivitas seperti biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot dulu sebentar. Tas pacang ke? Ela, kedap wayahna. Cangke anggape nuju vaksin. Cangke seri wae, Pak. Ya, oke, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.